Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Dan bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami berharap saudara senantiasa ada dalam berkat, rahmat, serta kebaikan Tuhan senantiasa berlimpah di dalam hati dan kehidupan saudara sekalian dimanapun saudara berada. Dalam podcast Mutiara hari ini di kesempatan kali ini kita memasuki episode yang ke-320 yang kali ini akan mengangkat satu judul menarik, yakni karunia kesembuhan. Nas firman Tuhan terambil dari Matius 10 ayat yang ke-8 yang berkata demikian, "Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu yang akan berbicara mengenai karunia kesembuhan, Tuhan. Berikan kami hikmat dan pengertian, celikan kami, tuntun kami oleh kuasa Roh-Mu Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana-Mu sesuai dan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita sama-sama belajar kebenaran firman ini, saya mau mengajak kita untuk terlebih dahulu mengeset hati dan pikiran kita. Bahwa untuk mempelajari konsep mengenai karunia kesembuhan ini, kita harus berpikir begitu rupa dengan hikmat Tuhan. Kenapa saya katakan dengan hikmat Tuhan? Karena Tuhan turut bekerja dalam hidup kita, bahkan Ia bekerja di dalam berbagai-bagai macam cara yang tidak bisa dibatasi oleh keinginan manusia. Saudara menyadari bahwa hari ini kesembuhan itu bisa bekerja melalui tidak hanya doa-doa orang percaya, tapi Tuhan juga bisa bekerja melalui hikmat akal budi yang Tuhan berikan kepada setiap manusia, khususnya perkembangan di dunia kedokteran atau dunia medis ya. Hari ini kita bisa sembuh dengan dirawat di rumah sakit, atau ketika kita berobat dengan dokter, kita bisa menerima kesembuhan dengan obat yang Ia resep. Jadi tidak hanya melalui doa, tetapi juga melalui dunia medis. Kita harus mengakui hal ini, saudara ya. Tuhan turut bekerja. Demikian juga bagi saya, hemat saya, disembuhkan itu bukan sesuatu hal yang luar biasa lagi. Bagi saya yang luar biasa itu justru ketika kita bisa bekerja sama dengan Tuhan. Dengan cara menghormati tubuh ini. Bagaimana kita menghormati tubuh ini? Dengan menjaga kesehatannya. Sehingga kita tidak mudah dijangkiti atau tidak mudah terkena sakit penyakit. Stamina tubuh kita selalu fit. Imun tubuh kita selalu kuat untuk melawan virus, bakteri, dan lain sebagainya. Makanya saya katakan di awal butuh hikmat untuk ini, saudara ya. Orang yang disembuhkan dari sakit penyakit tidak lantas ia menjadi lebih baik daripada orang yang disembuhkan dengan obat-obatan. Ya, demikian juga orang yang menumpangkan tangannya atas orang sakit dan orang itu sembuh tidak lantas lebih hebat daripada dokter yang meresepkan obat dan orang yang meminum obat itu jadi sembuh. Yang dibutuhkan di sini adalah hikmat, sekali lagi. Karena semua yang Tuhan berikan, baik itu hikmat pikiran, akal budi kita, itu semuanya kan untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita tidak perlu membatasi cara Tuhan bekerja. Mesti harus lewat mujizat semata, enggak. Tuhan turut bekerja dalam berbagai-bagai macam cara, dan kita harus memaksimalkan segala potensi kemampuan kita
akal budi kita juga, termasuk iman kita, untuk berharap hanya kepada Tuhan. Ya, berharap hanya kepada Tuhan, alasannya ialah karena saya banyak melihat bahwa orang percaya, mereka banyak kali kompromi ketika diperhadapkan dengan ujian, terutama soal sakit penyakit ya. Ketika berdoa dan sakitnya tidak kunjung sembuh, ia kecewa dengan Tuhan. Lalu mulai lari mencari cara alternatif lain. Akhirnya ditemuilah dukun. Justru ketika saudara menemui dukun, di situ saudara sedang mematahkan iman saudara. Saudara sedang meragukan Tuhan. Saudara tidak percaya kepada pertolongannya. Saudara memikirkan bahwa ia jahat. Ketika kita diperhadapkan dengan ujian, katakanlah saudara menghadapi sakit penyakit, maka hal pertama yang saudara lakukan ialah merendahkan hati saja di hadapan Tuhan. Rendahkanlah dirimu, rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan yang hidup. Dan mohonlah belas kasihan kepada Tuhan. Saya banyak melihat orang yang semangat cuma ketika di gereja, dalam perkumpulan orang percaya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari diperhadapkan dengan sakit penyakit, kecewa. Karena terbiasa ikut Tuhan cuma sekedar rame-rame. Diperhadapkan dengan ujian seperti yang dikatakan oleh surat Yakobus ya, hendaklah kita bersuka cita, berbahagia kalau kita dibawa ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Memang doa Bapa kami mengajarkan kita untuk janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Semuanya benar. Ada kalanya Tuhan bawa kita dalam pencobaan. Dan Yakobus berkata bahwa kita harus bersuka cita. Karena kita harus akui bahwa kehidupan ini tidak selalu sukses, berhasil, mudah. Biasanya juga akan ada pergumulan, akan ada tantangan. Nah, itu bukti bahwa kita adalah manusia yang masih hidup. Kita diperhadapkan dengan persoalan. Kadang persoalan itu datang dari rumah tangga, dari pekerjaan, dari orang yang terdekat kita, dari atasan, bahkan dari teman-teman di gereja, bahkan gembala kita bisa menjadi pencobaan bagi kita. Orang-orang yang menguji iman kita, yang membuat kita diajar untuk sabar, tidak mudah marah dan sebagainya. Yakobus berkata bahwa anggaplah itu sebuah kebahagiaan apabila kita dibawa ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika saudara tiba-tiba, misalnya nih ya, sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh, saudara mengalami sakit penyakit, seperti layaknya Ayub. Kadangkala Tuhan memang bisa mengizinkan iblis atau sakit penyakit menjamah kehidupan saudara. Tiba-tiba ketika saudara periksa, saudara mengalami yang namanya kanker stadium 1 dan 2. Di mana di situ saudara diharuskan untuk menjalani suatu proses operasi, kemudian dilanjutkan dengan kemoterapi. Nah, bagaimana sikap saudara? Nah, berapa di antara saudara yang dengan iman percaya? Ya, saya katakan kalau saudara memiliki iman untuk disembuhkan, dan saudara minta didoakan oleh pendeta atau pester-pester, atau saudara mulai keliling mengejar pester-pester kesembuhan. Di mana ada pester kesembuhan yang terkenal di Indonesia, saudara mulai beli tiket pesawat untuk datang atau menghadiri ibadah kesembuhan ilahi. Dan ketika saudara didoakan, saudara tidak kunjung sembuh. Apakah saudara akan tetap percaya kepada Tuhan? Itu adalah pencobaan bagimu. Itu adalah ujian bagimu. Apakah engkau tetap setia dengan Tuhan? Atau engkau akan marah dengan Tuhan? Itulah ujiannya, saudaraku. Ujiannya atau pengujinya bagi setiap kesembuhan itu ada 3 yang saya belajar dari literatur kekristenan itu ya. Ada orang-orang di dalam kekristenan yang skeptis dengan kesembuhan ilahi, maka mereka menetapkan ada 3 aturan. Bahwa kesembuhan ilahi itu harus bersifat instan. Instan itu sama seperti apa yang terjadi dalam pelayanan Yesus. Semuanya terjadi sekejap, saat itu juga. Instan. Yang kedua, divine. Divine itu artinya sempurna. Jadi nggak ada yang namanya sembuhnya setengah.
Misalnya kakinya lumpuh dua-duanya, terus yang sembuhkan cuma sebelah. Itu bukan divine namanya. Kesembuhan yang datangnya dari Kristus itu sifatnya, kalau berdasarkan firman Tuhan, sifatnya divine atau sempurna. Dan yang terakhir, kesembuhan dari Kristus Yesus itu permanen. Bukan yang sementara atau parsial atau apa gitu ya. Kesembuhannya terjadi secara permanen. Jangan ada orang yang datang ke ibadah kesembuhan ilahi, kemudian ketika didoakan dia merasa sembuh. Tapi ketika ia pulang atau dia mengecek keesokan harinya ke lab dan ke dokter, ternyata masih ada. Itu berarti dia tidak mengalami kesembuhan ilahi. Dia cuma mengalami sugesti. Karena musik, karena didoakan, dia merasakan dia sudah disembuhkan, ternyata belum. Nah, itu banyak terjadi kepada orang-orang percaya. Apakah saudara akan kecewa dengan Tuhan? Saya pernah mendengar ada orang kecewa ketika ia divonis stadium 1 kanker. Ya, dia beriman bahwa dia akan disembuhkan oleh Tuhan. Akhirnya rajin beribadah, rajin berdoa, tapi tetap tidak disembuhkan. Akhirnya kecewa, lalu mulai berpikir, lebih baik aku mencari kesembuhan dari cara alternatif. Akhirnya dia datang ke salah satu dukun gitu ya, untuk didoakan lagi kan, untuk mendapatkan petunjuk, dijampi-jampi. Akhirnya dikasih tahu sama dukunnya, oh ada orang yang dekat dengan kamu yang membenci kamu, dan dia mengirimkan suatu teluh atau suatu jampi-jampi sihir kepada kamu. Jadi akhirnya dukun itu meminta beberapa syarat, kasih aku ini, itu, dan sebagainya, dan salah satu diantaranya jelas ialah kasih aku bayarannya gede. Sudah habis-habisan sama dukun, tidak sembuh-sembuh. Akhirnya, karena nggak sembuh-sembuh, datang lagi ke dokter, dan vonis dokter sudah sampai tingkat yang paling tinggi, sudah stadium 4, dan sel-sel kanker itu sudah menyebar kemana-mana, tinggal tunggu waktu aja, umurnya tidak sampai sekian bulan dia akan meninggal. Dan pada titik itu mulailah semakin berharap kepada Tuhan. Dan sekalipun ia berharap kepada Tuhan, Tuhan bicara lain, akhirnya meninggallah orang ini. Apakah saya lantas berkata bahwa Tuhan tidak menolong? Enggak, kamu yang tidak setia. Maka saya katakan dibutuhkan hikmat di sini. Kalau saudara percaya disembuhkan oleh Tuhan, lalu ada masukan bahwa lebih baik berobat ke dokter, menjalani operasi dan kemoterapi mumpung masih stadium 1. Ya betul. Ada banyak survivor dari cancer yang akhirnya bisa tetap hidup. Karena apa? Karena cepat ditangani. Karena sekali lagi Tuhan bisa bekerja melalui berbagai macam cara seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Bisa lewat doa dan bisa juga lewat obat-obatan. Kalau saudara sudah didoakan dan saudara tidak kunjung sembuh, lebih baik saudara beralih aja kepada obat-obatan. Tidak ada yang salah. Tuhan juga tidak akan mempersalahkan iman saudara. Karena saya percaya gini loh, kalau saudara berdoa, merendahkan hati di dalam nama Yesus, dan doa saudara tidak dijawab oleh Tuhan, bukan berarti Tuhan jahat. Setahu saya ya, biasanya Tuhan mengizinkan sakit penyakit itu adalah konsekuensi. Ya, konsekuensi. Orang sakit itu karena konsekuensi gaya hidup atau pola hidupnya selama ini. Kalau gaya hidupnya tidak sehat, makan makanan tidak pernah dijaga, sudah tahu punya kadar kolesterol tinggi, tetapi segala yang mengundang dan mengandung kolesterol itu dimakan dengan tanpa hikmat. Seperti jokes bapak-bapak pendeta ketika selesai kebaktian keluarga atau ibadah di mana ada sajian makanan dan minuman, Pak Pendeta akan diberikan kesempatan untuk berdoa. Dan ketika ia berdoa, dia berkata, Tuhan berkati, kuduskan makanan ini. Semua zat-zat berbahaya, kolesterol, asam urat di dalamnya kami tengking, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan selesai Bapak Pendeta ini berdoa, dia berkata kepada jawab, makanlah, nikmatilah, dan jangan takut kolesterol, jangan takut asam urat. Itu adalah salah satu contoh doa yang mencobai Tuhan sebenarnya, saudara ya. Kita diberikan hikmat, ya, supaya ketika saudara merasa tidak nyaman di tubuh, katakanlah, ada sendi-sendi saudara sudah mulai tidak nyaman, pergelangan kaki saudara mulai tidak nyaman, ada bahkan tengkuk saudara mulai rasa tegang, atau seperti teman saya itu kakinya sampai bengkak gara-gara asam urat.
Ya jangan mencobai Tuhan dengan cara terus memakan makanan yang mengandung purin yang tinggi sehingga asam urat semakin naik. Efeknya nanti berbahaya. Kristal itu mengalir dalam aliran darahmu. Gimana kalau sampai gagal ginjal? Ginjalmu kena. Ini yang kadang-kadang orang tidak punya hikmat. Mana yang lebih baik? Disembuhkan oleh Tuhan? Mengalami kesembuhan ilahi? Atau nggak pernah sakit? Saya katakan saya lebih memilih nggak pernah sakit. Karena dengan nggak pernah sakit, saya tidak pernah merasakan kesakitan. Bagaimana caranya? Ya dengan pola hidup sehat dong. Umur saya sudah 40-an. Menuju jalan 44. Di usia yang seperti sekarang ini, sakit penyakit mulai saya tuai dalam hidup ini. Kalau seandainya saya punya pola hidup yang jelek ya ketika muda. Puji Tuhan, syukurnya saya mendisiplinkan dirinya nggak pernah ngerokok. Dulu pernah nyoba-coba ngerokok, tapi nggak pernah menikmati. Dulu pernah coba miras, tapi nggak pernah sampai ikut dalam kumpulan orang yang suka miras. Ya puji Tuhan hari ini diberikan kesehatan. Ya, tapi ada satu hal yang lebih berbahaya daripada rokok dan lebih berbahaya daripada miras. Yakni gaya hidup saudara, pola hidup saudara. Kalau saudara makan makanan yang tidak sehat, tidak bergizi secara seimbang, atau pola hidupmu tidak sehat, suka begadang. Padahal sudah dilarang Bang Roma Irama untuk begadang yang gak ada gunanya. Begadang boleh kalau memang ada deadline atau tenggat waktu pekerjaan yang harus diselesaikan. Tapi nggak tiap hari juga kan? Karena saya merasakan sendiri saudaraku ya. Ketika saya begadang, biasanya badan saya nggak enak ya. Perut saya jadi semakin besar saudaraku ya. Karena biasanya begadang nggak akan lengkap kalau nggak dengan cemilan atau ngemil. Jadi perut saya tambah buncit saudara ya. Saya pernah mulai coba check up, mengetes secara mandiri gitu ya. Dengan alat pengetesan kolesterol ya. Kemudian juga asam urat dan juga mengetes kadar gula gitu ya. Kadar gula dan asam urat saya aman. Tapi kolesterol saya tinggi sekali di atas ambang batas. Ada satu pola hidup saya yang kurang ya. Ini olahraga. Ya, saya lebih memilih untuk sehat daripada saya menunggu sakit lalu disembuhkan. Lebih baik saya sehat lah. Hari ini saya meluangkan waktu pagi. Saya tidak mau begadang lagi. Ya, kecuali kalau ada deadline lemburan gitu. Baru saya begadang, itu pun nggak tiap hari ya. Akhirnya karena saya percaya bahwa jam 11 malam ya. Ini saya belajar dari literatur ya. Jam 11 malam tubuh kita melakukan detoksifikasi metabolisme gitu ya. Dan itu akan bekerja dengan sempurna saat kita tidur. Maka disarankan tidur jam 9 atau paling mentok jam 10 malam supaya saudara bisa bangun pagi. Bangun pagi, pagi-pagi buta saudara bangun, saudara bisa olahraga. Ya, disarankan olahraga itu bagi saudara yang perutnya buncit atau badan saudara overweight, lebih baik saudara jalan sehat. Jalan dengan kecepatan tertentu dengan stabil selama minimal 30 menit lah untuk membakar lemak-lemakmu. Kalau bisa menguranginya dengan cara diet ya. Artinya diet makanan enak. Ya jauhi makanan yang mengandung, ini saya jadi sok-sok dokter kesehatan jadinya saudara ya. Tapi ini dari pengalaman. Efek daripada saya jalan sehat atau jalan cepat, itu lemak di perut saya dan pinggang saya mulai berkurang drastis. Karena jalan sehat, jalan cepat itu membakar lemak-lemak ya. Sementara kalau jogging itu membakar gula ya. Jadi yang energi yang paling banyak ya, karbo yang kita miliki dan gula itu dibakar habis oleh jogging ya. Tapi lemak yang mengendap itu lebih bagus dibakar dengan cara jalan sehat. Itu saya baca literatur kesehatan juga saudara ya. Ya apa gunanya sekarang begitu banyak tulisan-tulisan dari dokter dan ahli-ahli kesehatan yang mengajarkan seperti itu. Dan ini tempat di mana saya bisa sharing supaya saudara bisa tetap sehat saudaraku ya. Jadi apakah itu karunia kesembuhan masih diperlukan? Ya silakan saja, karunia kesembuhan. Kalau saudara di gereja ada Bapak Pendeta, ya saudara ya, yang meyakini masih ada karunia kesembuhan sesuai dengan seturut dengan firman Tuhan dan perintah Tuhan juga dalam Alkitab. Di dalam perjanjian baru Tuhan memberikan perintah kepada orang-orang percaya, diberikan perintah bahwa sembuhkanlah orang sakit, tumpang tangan. Tetapi jangan pernah berpikir ya Bapak Ibu Saudara, ketika engkau sudah melayani orang, ingatlah bahwa karunia kesembuhan itu tujuannya untuk memperlengkapi jemaat.
Ya mungkin teknologi kesehatan di masa itu, di era perjanjian baru, di jemaat mula-mula tidak secanggih zaman sekarang ya. Sehingga orang sepenuhnya berharap kepada doa-doa dari para rasul atau orang-orang yang berkarunia dalam pelayanan kesembuhan. Tapi hari ini ada satu hal yang ya bisa jadi satu hal yang ironi ya, jadi satu hal yang lucu ya. Pester-pester kesembuhan biasa akan berkata, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Kalau ada yang gak sembuh, dijudge, kamu kurang iman. Tapi giliran pastor kesembuhannya lagi sakit, sakit yang berat, sakit jantung. Tiba-tiba di atas mimbar, ya di atas panggung ya, di mimbar dia berkata seperti ini. Bapak Ibu Saudara, melalui jemaatnya ya, gak dia langsung sih. Bapak pendeta, Bapak gembala kita sedang mengalami sakit dan membutuhkan biaya untuk operasi pemasangan ring ke luar negeri. Mari Bapak Ibu Saudara kita kumpulkan dana. Giliran pendetanya dikumpulkan dana berobat ke luar negeri. Giliran jemaat yang sakit memaksa bahwa jemaat harus punya iman. Pendetanya sakit gak punya iman, tetap minta uang atau dana untuk berobat. Kan itu sesuatu yang ironi ya. Ya seharusnya hikmat sajalah. Bagaimana pendeta supaya nggak sakitnya, seperti saya bilang tadi. Jangan terlalu suka makan makanan enak. Udang terus dihajar, seafood terus dihajar. Daging-daging babat, daging-daging lemak-lemak, daging merah dihantam terus dengan nggak berhikmat. Akhirnya banyak pester yang gemuk-gemuk seperti Imam Eli, saudara ya. Karena menikmati hidup. Belum lagi pester-pester yang berpikir bahwa karena aku diperlengkapi karunia kesembuhan, aku mendoakan orang sakit, maka orang sakit yang aku doakan sembuh. Lalu mulai berpikir, semua ini karena saya. Walaupun dia tidak mengutarakan, tetapi diam-diam. Dia merasa karena begitu banyak orang yang dia sembuhkan, lalu dia mulai berpikir bahwa aku adalah pester kesembuhan. Mulailah, kalau bukan dia ya orang lain yang melabeli, ini pester kesembuhan. So jangan lupa, Yesus ketika melayani, menyembuhkan orang sakit, berkhotbah, melepaskan mereka yang menderita, yang mengalami kelemahan tubuh, ingatlah bahwa setelah hingar-bingar itu, Yesus memilih untuk menjauh dan mengasingkan diri. Jadi dia menyembunyikan dirinya dari keramaian. Karena dia tidak ingin exposure itu. Beda dengan pester-pester masa kini. Setelah orang-orang disembuhkan dan namanya mulai dikenal di mana-mana, mulailah bikin KKR kesembuhan ilahi, mulailah menjadi bintangnya. Di situ akhirnya saudara mulai melabeli diri saudara sebagai pester kesembuhan. Bagi saya itu jauh dari ya teladan Kristus. Seharusnya pelayanan kesembuhan itu bukan untuk diekspos untuk menjadi sebuah jalan mencapai ketenaran, enggak. Atau jalan untuk menjadi pengikut sebanyak-banyaknya, enggak. Yesus mengasingkan diri, menjauhkan diri dari keramaian karena dia tidak membutuhkan exposure seperti itu. Dia nggak pengen jadi viral. Sementara pendeta hari ini sedikit dipakai Tuhan dengan kesembuhan ilahi. Saya menyadari sih memang. Kalau orang sudah bisa menyembuhkannya dicari di mana-mana, yang ponari yang pegang batu aja dan kabarnya itu berkuasa, orang berbondong-bondong mendatangi ponari. Tapi ingat, jangan sombong. Semua karunia yang diberikan oleh Tuhan itu adalah kepercayaan ilahi semata, bukan karena saudara. Makanya di dalam Matius 7 ayat 22, banyak orang berkata-kata, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Bukankah kami sudah mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan mujizat, banyak mujizat demi namamu juga. Termasuk di dalamnya kesembuhan. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Bayangkan. Sudah bernubuat menyembuhkan orang sakit, berbuat mujizat, Tuhan tidak kenal. Karena sombong, karena semuanya itu dia pakai untuk exposure dirinya sendiri, untuk menaikkan apa ya, exposure itu apa, istilah anak muda sekarang ya. Supaya saudara viral, supaya saudara dikenal di mana-mana itu, supaya dilihat orang. Itu membuat kesombongan. Ketika ditegur, gak bisa terima. Ada kesombongan. Gak terima ketika ditegur.
mulai angkuh, mulai sombong. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingatlah bahwa karunia kesembuhan yang saudara miliki, itu adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan. Jadi jangan memegahkan diri. Mari kita merendahkan hati. Kita mau berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengajar kami di kesempatan kali ini. Tuhan, tolong kami supaya semua karunia yang kami miliki, kami sadari semua berasal daripada Tuhan. Sehingga ketika kami selesai melayani, bahkan ketika kami melayani orang sakit disembuhkan, kami tidak berpikir semua itu karena kami. Tapi semua itu adalah anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Segala kemuliaan pun kami kembalikan kepada Tuhan. Tolong kami Bapa untuk hidup yang terutama hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup kudus tak bercacat celah. Mengikuti kebenaran firman-Mu dengan sungguh. Supaya kami tidak serong ke kanan dan ke kiri. Tapi kami tetap setia mengiring Kau seumur hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.